Ya, pemirsa Suara Harapan, dalam kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, Bapak Dr. Elias Sertiof. Di kesempatan ini saya akan mewawancarai dalam Ngobrol Pintar terkait dengan sejauh mana hak-hak dari para guru terkait dengan transportasi yang ada di pelayanan di Kabupaten Kupang. Sudah ada di belakang saya Bapak Kadis. Bapak Kadis Pendidikan akan memberikan edukasi, memberikan gambaran terkait dengan peran dari Dinas Pendidikan untuk para guru yang tentunya kurang lebih ada 1096 yang saat ini menunggu hak-hak daripada mereka. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang Suara Harapan. Ya, izin Pak Kadis, saya pakai masker karena memang lagi dalam keadaan tidak sehat Pak Kadis. Tidak mengurangi rasa hormat ya Pak Kadis ya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Pak Kadis, menanggapi dengan transportasi Bapak Ibu guru, sejauh mana perhatian atau keseriusan dari Dinas Pendidikan untuk membayar hak-hak daripada para guru ini? Silakan Pak Kadis. Baik, terkait dengan hak-hak dari guru-guru kita penerima dana transportasi dari pemerintah daerah Kabupaten Kupang pada siang hari ini, dapat saya sampaikan bahwa tadi pagi bagian keuangan Dinas P&K Kabupaten Kupang sekira jam 9 melaporkan kepada saya bahwa dana transportasi untuk 1096 orang guru sudah ditransfer ke rekening dari teman-teman guru kita yang berasal dari TK, SD, dan SMP. Jumlahnya 1096 guru dengan total nilai dana transportasi sebesar 2,1 miliar. Itu peruntukannya berapa bulan Pak Kadis? Ya, itu perhitungannya dari bulan Januari sampai April 2025. Oke Pak Kadis, sumber dananya itu dari mana Pak Kadis? Ya, sumber dananya dari APBD Kabupaten Kupang. Oh, sumber dananya APBD Kabupaten. Ya. Boleh tahu berapa per bulan untuk transport? Transport per bulan itu 500.000 per orang. 500.000 per orang dikali dengan 1096 berarti untuk 4 bulan ya Pak Kadis. Ya, berarti Januari, Februari, Maret, April. Oke, Pak Kadis, pertanyaan lanjutannya, indikator untuk mendapatkan transport itu seperti apa Pak Kadis sehingga 1000-an guru ini boleh mendapatkan transport itu? Pertama, bagi mereka yang aktif mengajar. Aktif mengajar ya? Aktif mengajar. Telah melaksanakan tugas. Dibuktikan dengan surat keterangan aktif mengajar. Juga setiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Kupang mengeluarkan SK penetapan guru penerima dana transportasi. Nah, yang kedua, jadi dia harus aktif mengajar dulu sehingga baru ditetapkan dalam SK. Nama-nama itu masih nama-nama yang lama yang ditetapkan sebelumnya karena memang kita tidak ada penerimaan baru untuk guru honor atau apapun namanya guru yang tidak tetap. Jadi kita dilarang untuk
mengangkat guru honor. Ya, itu. Yang berikut, mereka yang ditetapkan sebagai guru penerima dana transport ini di luar mereka yang sudah kontrak, di luar mereka yang sudah P3K atau PNS atau P3K, di luar mereka yang murni masih honor. Nah, jadi mereka yang sudah menjadi guru kontrak tidak lagi kita ini, atau yang sudah PNS atau P3K mereka tidak dapat dana transportasi lagi. Oke. Demikian. Oke. Suara. Ya, ini namanya kita dalam perjalanan, jadi terkadang ada jalan yang lubang. Ya, kita sesuaikan saja Pak Kadis. Inilah kondisi Kabupaten Kupang yang betul-betul harus kerja ekstra keras untuk memperbaiki infrastruktur yang sementara ini, minta maaf Pak Kadis, memprihatinkan. Ya, salah satu contoh, kita baru pulang dari Sulamu dengan medan yang cukup nantang kita dalam perjalanan. Pak Kadis, sudah disampaikan terkait nominal, indikator-indikator untuk mereka yang mendapatkan transport itu. Pertanyaan selanjutnya, pengabdian itu diukur berapa lama sehingga mereka juga mendapatkan transport itu? Ya, pertama perlu disampaikan bahwa karena keterbatasan anggaran, maka tidak semua guru honor kita yang ada di TK, SD, dan SMP mendapatkan dana transportasi. Tidak semua ya? Tidak semua. Oke. Dana penerima guru transportasi juga ini bukan data baru, ini data lama yang tentu ketika ditetapkan dalam SK itu sudah melalui kajian terkait dengan letak dan juga pengabdian yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, kita dorong satuan pendidikan agar guru-guru yang tidak menerima dana transport ini tentu harus mendapat perhatian dari satuan pendidikan. Nah, kembali kepada keterbatasan dana dari pemerintah daerah, maka tidak semua guru honor kita berikan. Tapi saya melihat bahwa guru-guru honor kita juga sudah kerja maksimal untuk ikut mengajar, membimbing, mendidik anak-anak kita untuk bertindak sebagai guru di satuan pendidikan, sehingga tentu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Nah, kalau ada kebijakan baru, tentu Bapak Ibu guru yang belum terakomodir sama sekali menjadi perhatian. Tetapi sebelum ada kebijakan baru muncul, kita dorong agar komite sekolah dapat menggalang dana karena memang diatur di dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 bahwa komite diberi kewenangan untuk menggalang dana, tetapi dengan tetap memperhatikan jangan sampai penggalangan dimaksud bersifat pungutan. Nah, untuk menghindari yang pungutan, maka tidak boleh menentukan jumlah dan waktu pelaksanaan, waktu pengumpulan dana, tidak boleh. Dan sampai ditentukan misalnya ada 100 siswa, semua diberlakukan sama untuk membayar iuran komite, itu yang tidak boleh. Tapi yang boleh adalah silakan menggalang dana, tetapi diberi ruang kepada penyumbang agar seberapapun yang disumbang itu demi untuk upaya ikut meningkatkan mutu pendidikan. Demikian. Pak Kadis, baik, terima kasih Pak Kadis. Ada satu pertanyaan juga, misalkan
penerima transport ini dia sudah lolos P3K, Ya. tapi SK belum dapat. Apakah dia juga berhak untuk mendapat? Ya. Silakan. Selagi yang bersangkutan belum mendapatkan SK, misalnya ada hubungan dengan ASN guru P3K, dia belum mendapatkan SK penempatan, maka yang bersangkutan karena nama sudah ditetapkan, maka yang bersangkutan berhak untuk mengambil dana transport itu. Dia punya hak. Nanti setelah SK penetapan sebagai ASN guru P3K keluar, maka dengan sendirinya hak untuk mendapatkan dana transportasi tidak didapatkan lagi, karena haknya telah diberikan melalui gaji, misalnya ASN guru P3K. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya. Karena itu Pak Kadis, pesan dari Pak Kadis selaku pemimpin yang mewadahi guru-guru baik yang telah dan yang akan mendapatkan hak-hak mereka, transport mereka, dan juga bagi yang belum mendapatkan, pesan sendiri dari Pak Kadis untuk mereka juga tetap semangat dalam mencerdaskan generasi emas demi terwujudnya pendidikan unggul untuk mencapai mencapai Kabupaten Kupang Emas. Silakan Pak Kadis closing. Ya. Kepada Bapak Ibu guru hebat, baik P3, ASN P3K, ASN PNS, juga bagi teman-teman yang belum mendapat kesempatan sebagai ASN, masih berstatus sebagai guru honor dan guru kontrak, guru penerima dana transport dari Pemda Kabupaten Kupang, maupun yang belum, saya tetap menghimbau agar kita melaksanakan tugas pokok kita dengan baik, karena memang profesi sebagai guru sebuah profesi panggilan. Pertama, kita disebut Pak Guru, Ibu Guru karena kita berdiri di kelas. Ketika kita berdiri di kelas, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dapat dimiliki oleh siswa-siswi kita, karena kita ingin mentransfer ilmu yang kita miliki kepada anak-anak siswa peserta didik. Itu pertama. Terkait dengan hak-hak Bapak Ibu, itu tentu menjadi perhatian pemerintah. Di masa-masa mendatang, sesuai perintah Pak Bupati Kupang, bahwa setiap tanggal 3 dalam bulan berjalan harus dibayarkan. Nah, karena baru kita dapat mengeksekusi dana transport di bulan Mei ini, maka bulan Juni itu menjadi perhatian, karena sudah pertama bahwa sudah ada SK, kedua bahwa sudah mulai menerima dana transportasi itu. Kepada guru-guru yang tidak mendapatkan kesempatan, saya yakin bahwa ada sebagian mendapatkan dana dari dana BOS. Karena itu tetap pergunakan yang ada untuk mendukung rutinitas Bapak Ibu Guru, untuk mendukung operasional dari Bapak Ibu Guru ke sekolah. Tapi bahwa mesti dipahami bahwa kadang proses pencairan dana BOS juga membutuhkan proses pencairan dana BOS juga membutuhkan proses, karena itu mohon untuk dimaklumi, tapi tetap kita punya kiat-kiat untuk percepatan. Nah, kepada mereka yang hanya sifatnya sukarela, ya saya sebagai Kepala Dinas PK Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih karena memilih untuk menjadi guru tanpa iming-iming, hanya semata-mata untuk mengabdi, untuk menjadi orang yang berdampak bagi peserta didik. Teruslah belajar, mengajar sambil belajar, agar ketika ada peluang-peluang
seleksi di tahun-tahun berikut atau di bulan-bulan berikut atau tahun-tahun berikutnya bisa mengikuti sehingga bisa meraih cita-cita yang telah diimpikan sebelumnya. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita telah mendengar apa yang telah dipaparkan oleh Pak Kadis Pendidikan bahwa para guru yang akan mendapatkan hak-hak mereka transport. Izin, transport ini atas kebijakan pemerintah daerah. Iya, kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan walaupun tidak maksimal. Ya. Tidak sebanding dengan apa yang telah Bapak Ibu guru dedikasikan untuk mengabdi kepada generasi emas, tetapi itu adalah bentuk dukungan dari pemerintah. Karena itu fungsikan sebaik mungkin, dan dana ini yang pastinya tidak ada potongan ya Pak Kadis. Tidak ada ya. Karena Kalau transportasi. Kalau ada nanti boleh laporkan saja melalui Kakak Bupati. Oh iya. Ya, atau bisa juga melalui Suara Harapan untuk menyambung aspirasi dari para guru untuk direspon oleh Pak Kadis. Kurang lebih begitu ya Pak Kadis ya. Sehingga kita memonitoring untuk mencapai yang namanya pendidikan unggul itu Pak Kadis ya. Karena itu sudah di era yang namanya transparansi. Kalau Pak Kadis memakai istilah postmodernisasi, semua harus terbuka, transparan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, demi mewujudkan mimpi dari Kabupaten Kupang pemerintah, yaitu Kabupaten Kupang Emas. Terima kasih Pak Kadis buat ngobrol pintarnya di situasi yang cukup padat, tetapi mau ada dalam ngobrol pintar untuk berbagi informasi-informasi kepada para guru yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Tuhan memberkati Pak Kadis bersama tim yang ada di Dinas Pendidikan, bersama dengan pemerintah, para pemangku-pemangku kepentingan, untuk terus berupaya semaksimal mungkin dalam mencerdaskan generasi emas. Tuhan memberkati Pak Kadis. Ya, terima kasih Suara Harapan. Dan juga buat Om Hen, terima kasih Om sopir driver yang ganteng, yang selalu terus menemani kami. Ketika kami istirahat pun beliau tetap membuka matanya, berkonsentrasi untuk mengemudi kendaraan kami. Terima kasih Pak, luar biasa. Beliau juga sudah lulus P3K ya? Ya, sudah. Selamat ya Pak driver. Tuhan memberkati. Sampaikan salam hormat buat keluarga, istri, anak, keluarga, dan juga buat Pak Kadis. Demikian ngobrol pintar dari perjalanan menuju ibu kota di Olamasi. Tentunya kami bersama dengan kendaraan dari Sulamu. Tuhan memberkati kita semua. Semangat Bapak Ibu guru. Motonya apa dulu Pak Kadis? PK bisa mutu terjamin. PK bisa mutu terjamin demi kesejahteraan, demi generasi emas Kabupaten Kupang. God bless you.